Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di sore hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran topik yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan orang di medsos ya. Jadi di kalangan umat Islam saat ini yang lagi viral adalah adanya konflik internal di kalangan umat Islam, yaitu tentang sekelompok orang yang mengeklaim bahwasanya mereka memiliki nasab atau garis keturunan atau lineage langsung pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di pihak lain ada sekelompok ataupun beberapa pihak dari umat Islam juga yang mempertanyakan tentang keabsahan, keaslian daripada garis keturunan mereka yang tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Ini saat ini memang lagi ramai diperbincangkan dan adu argumen tentang hal tersebut, sampai kemudian juga ada tantangan dari beberapa pihak untuk pembuktiannya lewat sains seperti tes DNA gitu kan. Nah, saya sendiri gitu kan, sebetulnya kalau melihat tentang cerita-cerita tentang nasab keturunan seperti ini sangat prihatin ya teman-teman, karena kita lihat memang ada beberapa kelompok orang-orang tertentu yang kita bilang juga oknum gitu kan, sepertinya memang menggunakan isu hal tersebut untuk kepentingan mereka ya teman-teman. Karena memang melihat kelemahan daripada masyarakat di Indonesia ini, salah satunya mengenal kesenangan terhadap fanatisme terhadap sesuatu hal yang mengarah kemudian kepada kultus individu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Karena memang udah nggak masuk akal kalau kita lihat sampai kemudian ada acara cium kaki gitu segala macam. Kalau saya sendiri juga nggak mau teman-teman, walaupun kondisi saya seperti apapun juga sepertinya nggak mau kan, dan itu pun nggak dicontohkan ya, nggak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW, sepertinya nggak ada gitu kan yang seperti sampai se ekstrim seperti itu, sampai kemudian dikatakan sebuah tisu pun yang terkena keringat dari kelompok mereka itu, orang-orang yang keringat mereka itu juga kalau dihargai sampai 200 juta juga nggak bisa ya gitu kan. Ngapa sih, kalau saya sendiri nggak bakal mau gitu, terserah. Nah ini yang saya prihatin gitu kan, memang ini kalau udah nggak masuk logika kita. Intinya teman-teman, kita tunggu seperti apa perjalanan daripada masalah ini ya teman-teman, dan kita sebagai umat Islam juga berharap ada klarifikasi gitu kan, klarifikasi yang jelas tentang hal-hal yang kemudian memecah sepertinya, membuat polarisasi umat Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan sebetulnya kalau hal tentang nasab atau garis keturunan itu sendiri sebetulnya banyak ya kita temui di hadis ataupun di firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Salah satunya di surat Asy-Syu'ara di ayat 214. Ini adalah salah satu pelajaran penting tentang nasab keturunan ya gitu kan. Jadi di surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang bunyinya sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir asyuratakal aqrabin wahfid janahaka limanita ba'aka minal mu'minin. Jadi wa anzir asyuratakal aqrabin, dikatakan bahwasanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir asyuratakal aqrabin ya, berilah peringatan kepada kerabat dekatmu ya Muhammad. Kemudian dikatakan lagi di sini wahfid janahaka limanita ba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum orang-orang yang beriman. Jadi ketika ayat ini turun teman-teman, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW berdiri ketika ayat ini turun, kemudian berkata kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, tebuslah kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena aku tidak bisa mencukupi atau membela kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dilanjutkan lagi, beliau berkata, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, ini adalah paman Nabi Muhammad SAW, tebuslah dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya aku, katanya Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mencukupi ataupun tidak bisa membela kamu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan lagi ucapan Nabi Muhammad SAW, ya Sofia. Sofia ini bibinya Nabi Muhammad ya. Bibinya Nabi Muhammad SAW. Ya Sofia, aku tidak bisa mencukupi ataupun membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan lagi, ya Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah harta kepadamu kepadaku seperti yang engkau inginkan, karena sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pembelajarannya ya teman-teman. Dari ayat tersebut turun Asy-Syu'ara 214 ini, dan kemudian dilanjutkan tentang kemudian ketika ayat itu turun ada cerita di situ kan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya di situ ada kaum Quraisy dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menebus diri mereka dari siksa kalau mereka berbuat dosa ya, dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad menyatakan, aku tidak bisa mencukupi atau membela diri kalian di hadapan Allah sedikit pun. Begitupun kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abbas bin Abdul Muthalib, juga kepada bibi beliau Sofia, dan kemudian terakhir juga kepada anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anhu, bahwasanya mintalah, kalau mau minta harta, mintalah harta seperti yang kau mau padaku, karena sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi ataupun membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini memang dikatakan bahwasanya sebetulnya kemuliaan daripada nasab, kemuliaan daripada keturunan juga harus diikuti dengan ketaatan gitu kan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akhlak yang baik gitu kan, sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar keturunan siapapun mereka gitu, garis keturunan seperti apa digambarkan di situ, bahkan sampai di situ anak langsung daripada Nabi Muhammad SAW pun Nabi Muhammad mengatakan beliau tidak bisa mencukupi atau membela sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang punya beban juga untuk tetap melakukan kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma kemudian modalnya garis keturunan, bukan cuma modalnya kemudian nasab gitu kan. Kalau memang suruh menghormati, menyayangi, mencintai, ya wajib kita sebagai umat Islam kita lakukan ketika kita melakukan sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita mendoakan Nabi Muhammad SAW berserta anak keturunannya gitu kan. Tapi kalau kemudian hal-hal tersebut, garis keturunan, kemudian nasab, diarahkan untuk sesuatu yang memang untuk memanfaatkan orang lain gitu kan, tampak sekali gitu kan, kemudian menimbulkan doktrin-doktrin yang tentang menimbulkan fiksi di kalangan umat Islam sendiri, ya saya sendiri mengatakan nggak perlulah kita mengikuti, mentaati orang-orang yang seperti itu teman-teman, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling besar takwanya di sisi Allah. Keturunan siapapun, keturunan dari bangsa manapun, yang paling mulia di sisi Allah adalah hambanya yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu teman-teman, nih sekedar bahasan kita, obrolan kita. Kalau kemudian ada yang salah, ada yang nggak cocok dengan teman-teman, silahkan teman-teman komen di bawah untuk bahan pembelajaran kita tentang hal-hal yang bersifat religius, hal-hal yang memang penting ya untuk kita obrolin gitu kan. Karena memang akhir zaman ini memang banyak sekali cobaan-cobaan gitu, fitnah gitu kan. Oke, gitu teman-teman, ini obrolan kita malam hari ini. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.